Teman semua, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Cerita pertama ini datangnya dari Dwi dari Jawa Barat. Langsung aja saya akan bacakan. Hai Kak, salam kenal, saya Dwi dari Jawa Barat. Salam kenal juga Dwi. Gitu. Ini pengalaman yang pernah saya alami waktu saya camping bersama teman-teman di salah satu camp di Jawa Barat. Saya nggak sebutin tepatnya ya gitu. Dia bilang awalnya semua baik-baik aja Kak, katanya. Kami semua itu happy aja, katanya. Sampai ketika malam jam 10, salah satu teman kami yang bernama Yanti tiba-tiba berubah menjadi pendiam banget Kak, katanya. Kami saat itu sedang nyanyi-nyanyi sambil main gitar Kak di depan api unggun. Tiba-tiba aja Yanti dia mematung, terus dia berdiri sambil nari-nari kayak nari jaipong gitu Kak. Kami masih mikir awalnya Yanti maaf saya salah bacakannya itu begini ya. Kami masih mikir awalnya Yanti bercanda. Gini mereka berpikir bahwasanya Yanti ini bercanda, kirain mereka gitu gitu kali ya. Kami masih mikir awalnya Yanti bercanda aja Kak, benar. Tapi terus tiba-tiba dia nyanyi Kak, kayak tembang Jawa gitu, suaranya merdu dan lirih banget Kak. Tembang Jawa itu mungkin yang ibarat kayak kalau di film-film horor itu kali ya, yang gitu-gitu ya. Suaranya merdu dan lirih banget Kak, katanya. Padahal kami tahu betul Yanti ini paling gak bisa nyanyi, kata mereka. Nah, di situ salah satu teman kami yang bernama Bagus ngeledekin Yanti. Wah, udah bisa ya ikut ajang pencarian bakat gitu. Tuh, si Bagus ini ya, bisa-bisanya juga. Suaranya bagus gitu. Bagus selesai ngomong gitu, terus Yanti yang tadinya masih nari sambil nembang lagu Jawa, tau-tau langsung duduk aja gitu Kak. Duduknya itu nggak normal juga, seperti banting badannya gitu katanya. Mungkin duduknya gimana ya, langsung dari duduk gitu kali ya. Nggak, kalau kita kan duduk itu duduk ini ya. Mungkin dia dari yang berdiri langsung brek gitu kali ya. Mungkin gitu. Mungkin aku juga nggak tahu, tapi sepertinya seperti itu sih, karena dia bilang kan langsung duduk, ya. Kayak ngebanting gitu katanya. Terus duduknya nggak normal juga, seperti banting. Iya bener-bener. Bagus ngeledek lagi, nggak sakit tuh yang badan lu banting aja gitu, kata Bagus. Yanti terus melihat Bagus sambil senyum, lalu tiba-tiba dia tertawa. Senyum tuh sambil tertawa. Kayak mana ya senyumnya, serem kali ya. Ya kalau orang kesurupan tuh senyumnya pasti kayak mana ya, senyum orang kesurupan. Aku nggak bisa. Maaf nih ya, kan jadi bercanda kan ceritanya. Abisnya si Bagusnya juga ngelawak sih, ngelucu, jadinya jadi nggak serem bacanya. Terus Bagus sambil ngeledek ini ya, Bagus ngeledek lagi, nggak sakit tuh yang badan lu banting aja gitu. Yanti terus ngeliat Bagus sambil senyum, lalu tiba-tiba dia tertawa. Awalnya tertawanya kecil gitu Kak, lama-lama ketawanya makin aneh, serem banget Kak, kata Dwi nih. Terus Yanti ngeliatin kami satu persatu Kak sambil tertawa, udah macam ketawa kuntilanak gitu Kak. Nah di situ Mila celetuk, jangan-jangan Yanti kesurupan gitu. Akhirnya kami semua juga baru sadar bahwa Yanti sepertinya memang kesurupan gitu. Yanti sambil tersenyum, tertawa. Aduh, aku kalau dapatin baca ceritanya horor gini pasti merinding deh. Kenapa ya? Udah gitu kan bawakan ceritanya itu selalu malam ya, ketepatannya juga malam Jumat. Jadi selalu merinding kalau bawakan cerita horor tuh. Udah macam kata kuntilanak. Di situ Mila celah tuh, jangan-jangan Yanti kesurupan. Akhirnya kami semua juga baru sadar bahwa Yanti sepertinya memang kesurupan ya. Yanti sambil tersenyum tertawa natap kami. Serem banget Kak tatapan Yanti ke kami. Dia pandangin kami satu persatu gitu kali ya, dia liatin satu persatu. Takut jangan dipraktekin, jangan dipraktekin. Terus bahwa Yanti sambil tersenyum natap kami, terus dia pandangin kami satu persatu, lalu tiba-tiba dia cengkram kuat tangan saya. Dia cengkram tangan Dwi ya. Kebetulan posisi saya tepat di samping Yanti Kak. Spontan saya teriak Kak, ketakutan. Dan gitu cengkramannya kuat banget Kak, sakit sampai berbekas juga waktu itu gitu. Salah satu teman kami yang bernama Adi, dia baru balik dari buang air kecil.
Dia tuh lama banget di buang air kecil, lama banget sih Adi ini buang air kecil atau kemana di. Adi ini memang punya kelebihan kak, dia paham akan hal-hal seperti itu. Dia tamatan santri terbaik juga di salah satu pesantren di Jawa Barat. Sip, mantap di, mantap. Calon imam baik, calon imam yang baik ini. Makanya kami tuh tiap ngecamp pasti akan selalu ngajak Adi, karena dia yang paham akan hal begituan. Anaknya juga sangat dewasa, setia kawan, tanggung jawab. Cie, ini jangan-jangan naksir kali ya Wi sama Adi. sorry kakak bercanda, maaf nih ya, aku bercanda doang. Aku baca ceritanya jadi banyak kan bercandanya nih. Awal mulai bercanda ini gara-gara bagus ini gitu. Nah, di situ Adi bilang, Yanti kesurupan, minta air putih, kata Adi. Bagus, Tio pegangi kaki Yanti, kata Adi ke mereka. Terus Keke Maria pegangi tangannya, katanya. Adi sambil baca-baca tuh air putih. Setelah itu dia paksa minum ke Yanti. Lalu dia cipratkan ke seluruh tubuh Yanti. Yanti spontan teriak-teriak seperti orang kesakitan, kan. Tapi setelah itu dia malah tertawa cekikikan, kan. Terus dia bilang, hei anak muda, gaul juga nih hantu, gitu bilang. Hei anak muda, kamu pikir kamu siapa bisa ngusir saya, gitu. Mungkin bahasanya gitu ya kak, kata aku udah lupa. Intinya seperti itulah kak. Nah, ini anak udah buat salah, dia udah kotori tempat saya, udah sewajarnya kalau dia ikut saya. Di situ Adi nggak nanggapin omongan tuh makhluk yang masukin tubuh Yanti kak. Adi bilang ke kami, bentar aku ambil air wudhu dulu. Ketika ditinggal Adi itu, Yanti tiba-tiba menjulurkan lidahnya ke tangan Ria. Kak Ria spontan lepaskan tangannya karena takut. Saat dilepas itu, dengan cepat Yanti melepaskan tangan Keke juga. Lalu dia menendang bagus dan Tio. Suasana udah nggak kondusif kak. Yanti lari gitu dengan Yanti spontan lari kak. Dengan cepat Putra Ma'arif langsung kejar kak. Untung aja masih dapat, walaupun udah dengan sekuat tenaga nih kami untuk nahan Yanti. Untung aja dapat kak, walaupun udah dengan sekuat tenaga nih kami nahan Yanti. Nah terus nggak lama Adi sampai. Bawa Yanti cepat masuk ke tenda, kata Adi. Dudukkan dia, kayak gitu. Oh orang di mana-mana tidur ya, ini duduk, disuruh duduk posisi Yanti. Duduk, iya bener kan? Nah, dudukkan dia. Pegangi tangan dan kakinya, sangka badannya jangan sampai tertidur, kata Adi. Adi terus duduk tepat di belakang Yanti sambil pegang pundak Yanti sambil membaca ayat Al-Quran gitu. Yanti merang-rang kesakitan terus nangis-nangis gitu sambil muntah gitu. Nah setelah muntah itu Yanti tiba-tiba terjatuh tertidur gitu, pingsan kak. Lalu Adi meminumkan air putih lagi. Setelah itu Adi menyuruh aku untuk mengoleskan semua badan Yanti dengan air putih itu. Gak lama terus Yanti sadar. Dia bingung kenapa kok tiba-tiba pada rame di tenda. Dia ingat dia di depan api unggun sedang nyanyi-nyanyi. Ketika Yanti coba bangun berdiri, dia merasa gak kuat, kakinya terasa sakit banget. Ternyata kaki Yanti ketika kami buka ada seperti bekas cakaran kuku gitu kak, dalam banget. Kami semua pun heran, karena seingat kami ketika kami berusaha nahan Yanti untuk gak lari itu, kami gak lukai kakinya gitu. Kami genggamnya itu benar-benar erat gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin, tapi mungkin gini ya, kita mungkin kalau kita menggenggam pun serat-eratnya kayaknya kan nggak mungkin ngelukain ini. Nanti bilang ya, kami nggak ngelukain kakinya, kami genggamnya itu memang benar-benar erat. Di pula kuku mereka ini nggak ada yang panjang-panjang, jadi seperti bekas cakaran tangan gitu kak, kata gitu. Berarti gini, bentuk luka di kaki Yanti itu kayak cakaran kuku gitu mungkin, tapi dalam. Nah secara logika, kalau memang luka karena mereka yang nahan waktu Yanti berusaha untuk kabur itu, kemungkinan nggak akan seperti itu bentuknya, nggak akan dalam. Mereka kan berupa cakaran, mereka kan menggenggam ya, ini kan cakaran gitu dalam, kata mereka. Nah terus udah gitu nah ketika melihat ya kaki Yanti seperti itu, Adi langsung ngangguk-ngangguk kepala seperti tahu sesuatu kak. Lalu dia bacakan sesuatu di kaki Yanti. Setelah itu dia suruh kami untuk obati luka Yanti dengan obat-obatan yang kami bawa kak. Kami kan memang kalau pergi selalu bawa kotak P3 kak. Iya bagus. Harus safety Dwi dan teman-temannya, memang harus safety ya. Kita tiap ngecamp itu paling terpenting itu tenda sama kotak P3 kak, itu sih, itu paling penting banget tuh. Kotak P3 kak itu memang wajib kita harus bawa. Saya juga suka ngecamp, tapi waktunya belum ada sih. Alhamdulillahnya Yanti terus merasa baik kak, merasa lebih baik. Dia merasa seperti nggak kenapa kakinya udah nggak sakit gitu. Tapi aneh bekas luka ini, bukannya kalau lihat lukanya seperti ini seharusnya sakit ya, kata Edu gitu. Kalau ngeliat lukanya itu seharusnya sakit gitu. Di situ Yanti udah mulai bercanda. Dia soalnya kayak nggak ngerasain apa-apa gitu kak, kayak nggak ngerasain luka di kakinya, padahal itu lukanya masih ada gitu kak. Dan secara logika kalau kita ngeliat itu lukanya memang beneran sakit gitu.
malah Yantinya dia bisa bercanda, dia bilang, Yanti tuh bilang, "Di lu apain kaki gue?" katanya. "Kok udah sembuh?" Gak lupa juga Yanti ucapkan makasih ke Adi. "Makasih ya Di udah mau bantuin aku," kata dia. "Sama-sama, santai aja," kata Adi. "Besok-besok jangan buang sembarangan lagi ya, bersihkan dulu, pendam, atau kamu bawa aja dulu, ntar pas pulang ngecamp baru dibuang ya," katanya. "Maaf," kata Yanti gitu. Yanti minta maaf, kata Yanti gitu. Kami pun akhirnya paham kenapa Yanti sampai kesurupan gitu. Gak terasa udah pukul 4 pagi, kami pun bisa tidur dulu bentar ya kak, takut ngantuk di jalan, nanti pas pulang bawa kendaraan bisa bahaya. Ya benar. Memang sebaiknya kalau kita ini sebaiknya tidur dulu. Safety deh intinya, semua memang harus safety, apalagi kalau kita pulang itu naik kendaraan ya, kita bawa kendaraan, memang sebaiknya kita istirahat dulu, jangan sampai ngantuk ketika membawa kendaraan, bisa bahaya. Setelah lelah semalam kami pun tidur bentar. Saat aku terbangun, aku lihat Adi, Putra, Arif udah mulai siapkan makan dan minuman buat kami. Kami pun semua makan minum, lalu setelah itu berberes-beres tenda. Saat berjalan pulang, Yanti tiba-tiba nggak bisa jalan lagi, kakinya sakit kak. Adi bilang, "Put, ntar gantian gendong Yanti, lu gendong dia dulu, nggak lama kok," kata Adi gitu. Terus gak lama kok, ntar gantian Matio kalau capek. Sambil jalan kami lihat Adi berjalan ke arah lain. "Di, lu mau kemana?" tanya Arif. Udah tunggu situ aja, kata Adi. Adi bilang sama Keke minta plastik sama cangkul, kalian sambil jalan aja duluan. "Tio, lu gantian ya gendong Yanti ya," kata Tio. "Tio, lu gantian ya gendong Yanti." Di situ Yanti nangis, dia minta maaf sama kami semua. "Maafkan aku ya teman-teman, gara-gara ulah aku kalian semua jadi susah." Ya gara-gara ulah aku kalian semua jadi susah. "Gak apa-apa Yan," kata Dwi ya. "Itulah gunanya teman, kita semua jadi teman ya harus saling bantu, gak lama saling bantu ya." Benar-benar, apalagi kita itu kalau pergi muncak, pergi ngecamp ya, kita per tim gitu, kita pergi bertiga atau berempat, iya intinya kita harus saling kompak, harus saling membantu bahu jika salah satu teman kita memang ada yang sakit, itu memang harus kita saling tolong menolong. Kita nggak bisa egois, nggak bisa mau menang sendiri gitu. Jadi benar-benar kalau dalam kita mau ngecamp, intinya kalau kita mau pergi apa gitu, kita harus kompak sih kalau kita pergi per tim itu. Terus gak lama Adi udah gabung lagi sama kami. Jalan kira-kira 10 langkah, terus Adi bilang, "Tio, turunkan Yanti gitu. Yan, sekarang coba lu jalan gitu. Masih sakit nggak?" Terus Yanti coba jalan. "Udah nggak udah nggak sakit lagi sekarang kakinya." "Ya udah yuk kita pulang sekarang," gitu. Kami pun sampai di rumah masing-masing kak. Besoknya ketika di kampus, Yanti tunjukin kakinya ke kami. "Dwi, Ria, lihat deh kakiku yang sakit kemarin, kok tiba-tiba nggak ada bekasnya sama sekali ya." Kami pun lihatnya pun heran gitu. Tapi sekaligus bersyukur, setidaknya sekarang udah baik-baik aja. Di sini gue hanya mau sampaikan kak, buat para cewek-cewek yang ingin ngecamp saat haid, jangan sembarangan kalau mau buat pembalut, atau sebaiknya nggak usah ngecamp deh kalau lagi haid. Buat kalian yang perginya per tim, sebaiknya harus saling support ketika ada masalah, jangan pernah menyalahkan satu sama lain. Itu aja sih kak yang ingin gue sampaikan, mudah-mudahan bisa dibacakan ya kak. Dan semoga yang mendengar ceritanya suka dan bisa ambil hikmah dari ceritanya. Makasih Kak Celia. Oke. Makasih juga ya buat Rara, buat Dwi dan teman-temannya. Makasih juga ya buat Dwi sama teman-temannya. Kirim salam buat semuanya, buat Dwi, buat siapa aja tadi ya, ada Mila, ada Rere, ada Keke, ada Ria. Terus ya kirim salam juga buat Yantinya mungkin udah kapok kali ya, mungkin lain kali Yantinya udah lebih bener-bener nggak akan sembarangan lagi. Kirim salam juga buat Bagus yang udah capek gendongin, buat Bagus, Tio, terus siapa lagi tadi, ada Arif, Putra, dan wah buat Adinya juga yang is the best, keren, jebolan pesantren terbaik ya, anak pesantren terbaik ya, bagus ya. Oke. Ini ceritanya udah selesai saya bacakan. Makasih ya sekali lagi buat Dwi dan teman-temannya. Makasih banget udah mau kirim ceritanya ke saya, percaya dengan saya mau berbagi cerita ke saya untuk saya bawakan ceritanya. Saya berterima kasih banget gitu. Mudah-mudahan aja
kalian juga mendengar ketika saya membacakan cerita ini. Mudah-mudahan kalian mendengarnya dan mudah-mudahan kalian puas dengan dengan cara saya menyampaikan. Tapi balik lagi ya, sekali lagi, jika saya ada salah-salah dalam penyampaian, saya minta maaf. Sekali lagi, ini masih video pertama saya jelas-jelas masih belajar. Ini pengalaman saya buat konten seperti ini, berbicara depan kamera, membawakan sebuah cerita itu benar-benar perlu ekstra latihan karena membawakan cerita ini kan cerita kisah nyata dari seseorang ya. Jadi kalau kita sempat salah ini penyampaian aja, ceritanya akan jadi beda gitu. Jadi benar-benar ya, mudah-mudahan semakin hari saya bisa semakin belajar dengan masukan kritikan dari teman-teman semua yang bisa dikirim di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa membangun saya untuk bisa lebih baik menyampaikan cerita yang sudah dikirim teman-teman, yang sudah dikirimkan teman-teman semua ke saya gitu. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau kirim cerita horornya ke saya, udah mau kirim kisah-kisah misterinya ke saya. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk dukung channel ini ya, biar bisa berkembang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena subscribe itu kan gratis. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Jangan lupa juga kalau memang teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa di like, boleh di share juga. Dan jangan lupa juga jika ada kekurangan atau apapun pertanyaan, teman-teman boleh komen. Silakan, apapun itu, teman-teman boleh ngasih kritikan, masukan, komen atau apapun itu, silakan gitu. Sekali lagi terima kasih buat semua teman-teman yang sudah terima kasih buat Dwi dan teman-temannya, dan terima kasih juga buat semua teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan ceritanya dan bisa mengambil hikmah dari cerita yang saya sampaikan. Demikian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum. Bye.